Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davananta dari Fakultas FTKI Prodi Sistem Informasi. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil jawaban UTS saya, yaitu dengan mata kuliah Quantum Computing and Technology R02. Oke, langsung saja kita mulai sekarang juga. Ya, jadi untuk yang pertama ini di sini ada identitas saya, ada nama NPM, kelas prodi dan mata kuliah saya yang sedang diampu. Next, untuk soal pertama, apa yang Anda ketahui tentang komputer kuantum? Jelaskan. Jadi komputer kuantum adalah jenis teknologi komputasi yang menggunakan proses qubit, yaitu sistem yang lebih canggih dibandingkan komputer biasa. Jenis komputer ini banyak digunakan dalam berbagai jenis bidang dan industri, mulai dari keuangan, militer, intelijen, penemuan obat, hingga pencairan big data. Quantum komputer atau komputer kuantum merupakan alat untuk memproses informasi dengan prinsip mekanika kuantum. Komputasi ini memiliki sifat yang berbeda dari komputasi klasik. Kemudian, kuantum komputer memiliki prosesor yang berbeda dengan komputer klasik. Prosesor komputer klasik menggunakan chip berbasis silikon, sedangkan untuk kuantum komputer menggunakan sistem kuantum seperti atom, ion, foton, atau elektron. Materi kuantum komputer tersebut berperilaku sesuai dengan hukum mekanika kuantum, yaitu menggunakan konsep superposisi, pengukuran probabilistik, dan keterkaitan kuantum. Next, soal kedua, apa yang Anda ketahui tentang algoritma yang digunakan komputer kuantum? Untuk saat ini baru dikemukakan dua algoritma baru yang bisa digunakan dalam sistem kuantum, yaitu algoritma Shor dan algoritma Grover. Kita bahas dulu untuk algoritma yang Grover ini. Jadi algoritma Grover ini merupakan algoritma pencairan kuantum yang memungkinkan percepatan kuadrat dibandingkan dengan algoritma pencairan linear klasik untuk daftar tak terurut. Nah, sedangkan untuk algoritma Shor dinamai oleh matematikawan Peter Shor adalah algoritma kuantum, yaitu merupakan suatu algoritma yang berjalan pada komputer kuantum yang berguna untuk faktorisasi bilangan bulat. Algoritma Shor dirumuskan pada tahun 1994. Inti dari algoritma ini merupakan bagaimana cara menyelesaikan faktorisasi terhadap bilangan integer atau bilangan yang besar. Next, soal ketiga, apa perbedaan bit dan qubit? Jelaskan. Jadi, kalau untuk yang bit ini adalah kependekan dari binary digit, yang berarti digit biner. Binary digit adalah unit satuan kecil. Binary digit adalah unit satuan terkecil dalam komputasi digital. Komputer tidak menggunakan angka desimal untuk menyimpan data. Semua data komputer disimpan dalam angka-angka biner. Hanya dua nilai berbeda yang bisa dinyatakan satu bit, entah itu 0 atau nilai 1. Dalam telekomunikasi digital juga demikian, semua level tegangan diubah menjadi bentuk data biner. Istilah binary digit atau bit diperkenalkan oleh John Tukey di tahun 1947. Saat itu ia bekerja sebagai seorang ilmuwan di Bell Laboratories. Lalu yang kedua itu ada qubit. Qubit ini adalah unit dasar informasi kuantum, versi kuantum dari bit biner klasik yang secara fisik diwujudkan dengan perangkat dua keadaan. Qubit adalah sistem mekanika kuantum dua tingkat atau dua level. Salah satu sistem kuantum paling sederhana yang menunjukkan kekhasan mekanika kuantum. Next, soal keempat, apa yang Anda ketahui tentang sistem kuantum dapat digunakan untuk penalaran komputasi oleh R.P. Feynman pada tahun 1982. Jadi, pada tahun 1982, R.P. Feynman menyajikan sebuah ide menarik, yaitu bagaimana sistem kuantum dapat digunakan untuk penalaran komputasi. Dia juga memberikan penjelasan bagaimana efek fisika kuantum dapat disimulasikan oleh komputer kuantum tersebut. Hal tersebut merupakan ide yang sangat menarik yang dapat digunakan untuk penelitian efek kuantum masa depan. Setiap percobaan yang menyelidiki efek dan hukum fisika kuantum adalah rumit dan mahal. Komputer kuantum akan menjadi sebuah sistem yang mampu melakukan percobaan tersebut secara permanen. Kemudian pada akhir tahun 1985 terbukti bahwa komputer kuantum akan jauh lebih kuat atau powerful daripada komputer klasik. Next, soal kelima. Apa yang Anda ketahui tentang perbedaan komputer kuantum dan klasik dari segi manfaatnya? Beri contohnya. Jadi, kita bahas dulu perbedaan yang komputer kuantum dan klasik. Jadi, unit terkecil dari komputer adalah bits, yang di dalamnya ada dua kondisi, yakni 0 dan 1. Kombinasi tersebut kemudian dieskalasi sehingga bisa memproses banyak data.
Untuk memproses data sampai muncul hasil yang diharapkan, prosesor memakai metode logic rage. Untuk melakukan komputasi, transistor memerlukan listrik yang menimbulkan panas karena ada hambatan di dalamnya. Masalah yang muncul berikutnya adalah chipset yang semakin mengecil yang menyebabkan elektron bisa lolos dari logic gate yang menimbulkan ketidakpresisian data atau salah data. Maka dari itu, komputer kuantum mengambil alih. Metode dasar pemrosesan tersebut adalah kuantum mekanik. Komputer tercanggih tersebut juga mempunyai dua state, 1 dan 0. Hanya saja nilainya tergantung dari kita melihatnya. Qubits tersebut bisa dilihat menjadi banyak dimensi, sebut saja seperti putaran gaya magnetik hingga foton. Perbedaan mendasar antara bits dan qubits adalah kekuatan pemrosesnya. Jika 4 bits hanya bisa menghasilkan 1 dari 16 probabilitas saja, namun untuk 4 qubits mempunyai hasil dari 16 probabilitas sekaligus. Lalu contoh lain penggunaan komputer kuantum adalah untuk digunakan dalam keamanan di bidang IT. Komputer kuantum akan dapat menghasilkan sebuah kode enkripsi yang sangat aman, di mana superkomputer baru dapat membuka enkripsi tersebut dalam waktu ratusan tahun. Dan yang terakhir, bidang yang paling akan mendapatkan keuntungan dari komputer kuantum adalah di bidang penelitian. Para peneliti, terlebih mereka yang bekerja untuk melakukan simulasi molekuler, akan jauh lebih efisien. Hal ini dikarenakan proses simulasi ini membutuhkan sumber daya yang sangat besar. Ini berarti semakin cepat seorang ilmuwan memecahkan sebuah model simulasi protein baru, semakin besar juga pengembangan di bidang kedokteran di masa depan. Next, untuk soal ke-6, apa yang Anda ketahui tentang hubungan fisika kuantum, qubit, dan paralelisme kuantum? Jadi, saya bahas dulu untuk fisika kuantum. Fisika kuantum merupakan studi mengenai perilaku materi dan energi pada tingkat molekuler, atom, nuklir, dan juga tingkat mikroskopis, dan bahkan lebih kecil lagi. Kuantum merupakan terjemahan langsung dari kuantum yang berasal dari bahasa Latin yang artinya berapa banyak. Maksudnya adalah mengacu pada unit diskrit materi dan energi yang diprediksi dan diamati dalam fisika kuantum. Lalu qubits itu fenomena hitung mekanika kuantum, superposisi, dan keterkaitan operasi data komputasi klasik dengan bit. Komputer kuantum qubit prinsip dasar dari partikel data dan struktur data mekanik operasi. Dengan ini pengembangan komputer dan sistem diperlukan logik dan molekul alanin dalam NMR, error correction qubit oleh spin atom karbon. Lalu untuk paralelisme kuantum ini saya bahas dulu dari awal. Algoritma Shor didasarkan dari sebuah teori bilangan. Fungsi FA sama dengan XA mod N adalah fungsi periodik jika X adalah bilangan bulat yang relatif prima dengan N. Dalam algoritma Shor, N akan menjadi bilangan bulat yang hendak difaktorkan. Pada masalah ini, algoritma kuantum Shor memanfaatkan paralelisme kuantum untuk melakukannya hanya dengan satu langkah. Karena FA adalah fungsi periodik, maka fungsi ini memiliki sebuah periode R. Diketahui X0 mod N sama dengan 1, maka XR mod N sama dengan 1. Begitu juga X2R mod N dan seterusnya. Next, soal ke-7, apa yang Anda ketahui tentang masa depan komputer kuantum? Jadi, komputer kuantum memanfaatkan fenomena aneh yang disebut sebagai superposisi. Dalam mekanika kuantum, suatu partikel bisa berada dalam dua keadaan sekaligus. Inilah yang disebut keadaan superposisi. Dalam komputer kuantum, selain 0 dan 1, dikenal pula superposisi dari keduanya. Ini berarti keadaannya bisa berupa 0 dan 1, bukan hanya 0 atau 1 seperti di komputer digital biasa. Komputer kuantum tidak menggunakan bits, tetapi qubits, quantum bits. Karena kemampuannya untuk berada di berbagai keadaan, multiple states, komputer kuantum memiliki potensi untuk melaksanakan berbagai perhitungan secara simultan sehingga jauh lebih cepat dari komputer digital. Next, soal ke-8. Apa yang Anda ketahui tentang URL yang dapat diakses di IBM Quantum Computing Experience? Jelaskan. Jadi, IBM Quantum Computer merupakan kuantum komputer pertama di dunia yang aksesnya dibuka untuk publik dan yang diharapkan untuk dapat digunakan sebaik-baiknya bagi kepentingan riset untuk pengembangan komputasi masa depan. URL-nya dapat diakses di IBM Quantum Computer Experience. Next, soal ke-9. Apa yang Anda ketahui tentang potensi dan kekuatan komputer kuantum? Kalau ini untuk soal ke-9,
Potensinya yaitu memiliki potensi untuk memproses kalkulasi dalam jumlah besar dengan menjalankannya secara paralel dan dalam hitungan detik. Kekuatannya itu meskipun memiliki kecepatan yang lebih tinggi, namun komputer kuantum mengonsumsi energi yang jauh lebih rendah. Sistem algoritma kuantum dapat memecahkan masalah lebih cepat dan efisien dibandingkan jenis komputer lainnya. Kekuatan komputer kuantum tumbuh secara eksponensial. Next, soal ke-10. Apa yang Anda ketahui tentang 2500? Jelaskan. Jadi, jumlah perhitungan bahwa komputer kuantum dapat melakukan adalah 2n, di mana n adalah jumlah qubit yang digunakan. Sebuah komputer kuantum terdiri dari 500 qubit akan memiliki potensi untuk melakukan 2500 perhitungan dalam satu langkah. Ini adalah jumlah yang mengagumkan. 2500 adalah atom jauh lebih dari yang ada di alam semesta. Ini pemrosesan paralel benar komputer klasik saat ini, bahkan disebut prosesor paralel. Masih hanya benar-benar melakukan satu hal pada suatu waktu. Hanya ada dua atau lebih dari mereka melakukannya. Tapi bagaimana partikel-partikel itu akan berinteraksi satu sama lain? Mereka akan melakukannya melalui belitan kuantum. Thank you. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian presentasi kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe videonya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.